Di video kali ini, aku akan bongkar satu kesalahpahaman besar tentang Ikigai. Dan tentunya akan aku jelasin bagaimana cara pandang yang benar supaya bisa tenang dan produktif dalam mencari tujuan hidup. Hello, welcome back to my channel. My name is Kirana, mahasiswa semester 5 jurusan manajemen yang gap year 2 tahun. Selama 2 tahun, aku terobsesi dengan mencari panggilan jiwaku. Ya, cukup lama berkelana, aku ikut circle sana-sini, aku ikut webinar, ikut kelas dari yang paling mahal sampai murah. Sampailah aku ketemu dengan diagram dengan 4 lingkaran ini bernama Ikigai. Lingkaran ini mewakilkan setiap hal di kehidupan kita, yaitu tentang apa yang kamu cintai, apa yang kamu kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa hal yang menghasilkan uang. Nah, menurut versi populer, di tengah keempat lingkaran ini terdapat lingkaran yang menjadi titik sempurna yang disebut sebagai Ikigai. Jadi, kita bisa mengerjakan hal yang kita cinta, hal yang kita kuasai, hal yang dibutuhkan dunia, dan dibayar. Wow, it's like a dream job, like what I thought. Aku makan waktu 1,5 tahun untuk bisa memetakan hidupku di lingkaran-lingkaran itu. Sampai akhirnya, itu berhasil bikin aku stres, cemas, bingung, panik. Karena aku frustasi banget, gak nemuin titik tengah yang ada di konsep itu. Gimana kalau mengejar titik sempurna justru menyiapkan kita untuk gagal? Aku nggak menyalahkan konsepnya 100%, tapi interpretasi modernnya menciptakan ekspektasi yang tidak realistis. Ini menjebak kita ke dalam 3 hal. Yang pertama, paralysis by perfection. Kita jadi takut untuk melakukan apapun, mencoba apapun karena bebannya terlalu berat. Apakah ini passionku? Apakah ini benar-benar menghasilkan uang? These questions makes us stuck and stops us from doing anything. Yang kedua, the true calling illusion. Kita jadi percaya bahwa kita cuma punya satu tujuan hidup. Ini bahaya banget, karena kalau kita salah pilih, terus ternyata itu memang bukan ikigai kita bakal ngerasa gagal. Hidup kita akan ngerasa runtuh, hancur banget. I found my ikigai, but I failed. Yang ketiga, melupakan proses hidup. Gara-gara konsep ini kita jadi hanya fokus ke tujuan akhir di tengah diagram itu. Kita jadi gak peduli dengan proses belajar, proses berkembang, dan proses melakukan banyak hal yang justru itu adalah letak titik bahagia kita. Mencari satu hal yang memenuhi keempat syarat di Ikigai itu secara bersamaan susah banget. Karena aku udah pernah coba. Ya, ini kayak nyari jodoh yang 100% perfect. Ganteng, kaya, tinggi, baik hati, setia, gentleman, anak raja. Mungkin ada, tapi langka banget. Sekarang kabar baiknya. Di Jepang, asal muasal konsep ini jauh lebih menenangkan dan sederhana. Ikigai itu artinya sesimpel alasan untuk bangun di pagi hari. Ya, itu aja. Ikigai bagi setiap orang, terutama generasi, itu beda-beda. Mungkin bagi nenek dan kakek, nyiram tanaman di pagi hari, atau menyerap matahari pagi. Mungkin bagi ayahmu, membuat sarapan untukmu, atau untuk kamu, nikmatin secangkir kopi di pagi hari. Lihat kan, Ikigai itu bukanlah untuk menemukan satu pekerjaan yang besar, tapi untuk mendapatkan banyak kebahagiaan kecil. Selama ini tuh, capek banget nyarinya, karena ini bukan sesuatu yang kita cari jauh-jauh, tapi yang ada di hidup kita setiap hari. Kesalahpahaman dari konsep modern Ikigai ini menciptakan dampak yang nyata. Bisa menciptakan generasi yang cemas, karena they cannot find their Ikigai. Padahal bisa aja itu karena mereka megang peta yang salah. Salah satu bahaya terbesarnya adalah ketika kita berhasil menjadikan passion sebagai pekerjaan dan akhirnya terjebak ke dalam the passion trap yang berujung burnout. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu boleh cek video the passion trap di sebelah sini supaya kamu nggak salah paham lagi sama dirimu sendiri. Bye!